Dia serang itu, dia bawa buku. Dan saya cium dia, orang dari Nusa Tenggara Timur. Saya bilang, Top, itu yang harus dilakukan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal Ustadz Keinama. Dan ini adalah series di mana apologetika kita yang membahas mengenai tipu-tipu dari mualaf. Jadi salah satu teknik debat mereka adalah dengan cara tipu-tipu. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah soal tipu-tipu tentang ijazah yang disampaikan oleh Pak Keinama. Dan tidak hanya itu, ternyata dari tipuan satu beranak lagi menjadi tipuan bahwa Pak Gracia Pelo katanya dia cium. Pak Gracia Pelo katanya ketika datang membawa buku yang dibawa adalah buku sekolah minggu. Mari kita langsung aja nonton videonya dan mari kita bahas. Bos, saya pernah kejadian di Malang itu, orang bawa Bible, Hebrew, dia buka, bukan telepon, bukan, buku Sunday School, buku sekolah minggu anak kecil, tapi dalam bahasa Ibrani. Ya, di sini dikatakan bagaimana ketika dia ceramah di Malang, di situ ada seorang S2 yaitu Pak Gracia Pelo itu mendatangi dia pada waktu ceramah. Dia diam-diam aja waktu acara ibadah, dan kemudian di akhirnya ketika ada tanya jawab Pak Gracia Pelo berbicara. Nah, ketika dia berbicara itu katanya dia mendatangi Pak Keinama membawa Sunday School book, buku sekolah minggu, untuk mendatanginya, buku sekolah minggu dalam bahasa Ibrani. Tapi ada pertanyaan dari statement ganjal dari Pak Keinama ini. Emangnya orang Yahudi, agama Yahudi, mereka mengenal yang namanya Sunday School? Atau bagaimana ini Pak Keinama? Sudah bertahun-tahun di Israel, ngaku kuliah di Israel ini Pak Bos satu ini. Dan kemudian dia bilang bahwa Pak Gracia Pelo mendatangi membawa buku sekolah minggu orang Yahudi. Apa nggak aneh guys? Mereka aja ibadah hari Sabat, bener nggak ya? Hari Sabtu bos. Tapi kenapa dia mengatakan bahwa orang Yahudi itu memiliki buku sekolah minggu? Nah, jelas ini adalah tipu-tipu yang disampaikan oleh Pak Keinama. Kenapa saya katakan begitu? Ya iya, dia udah tahu orang Yahudi nggak ada buku sekolah minggu. Tetapi kenapa mengatakan pada jemaatnya, dan bahkan di YouTube ini mengatakan bahwa Pak Gracia Pelo mendatangi Keinama membawa buku sekolah minggu? Ya jelas itu adalah teknik tipu-tipu supaya hal yang besar itu nggak ditanyain lagi. Apa hal besar itu? Yaitu ijazahnya Pak Keinama. Kan di situ ketika ditanya Pak Gracia Pelo kan, ditanyain ijazahmu lo mana, kuliahmu beneran atau enggak, S3mu di Haifa sana. Kan itu fokus permasalahannya. Tapi dalam statement itu sekarang ini dialihkan menjadi dia mendatangi Keinama menggunakan buku sekolah minggu. Bukan, buku Sunday School, buku sekolah minggu anak kecil, tapi dalam bahasa Ibrani. Itu cerita tentang Nabi Daud itu. Di Malang, ternyata ada anak S2 yang di Batu itu, turun ke kota Malang, dia diam, begitu orang sholat, dia diam aja. Selesai sholat maghrib, dia diam aja. Begitu ada sesi tanya jawab, dia berdiri, aku bukan muslim. Dia serang itu, dia bawa buku. Dan saya cium dia, orang dari Nusa Tenggara Timur. Saya bilang, Top, itu yang harus dilakukan. Itu Tov, bukan Tov, bahasa Hebrew ya, Tov. Toda laba, bukan. Saya ancur jempol, Top, bagus. Kau jatuhkan itu Keinama di dalam rumah ibadahnya sendiri. Di dalam masjid di Malang. Dia berdiri, dia bawa buku. Keinama, kau nggak pernah disekolahkan. Indonesia nggak pernah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kau tidak pernah ke Haifa, tidak pernah ada sekolah Tanakh itu, tidak pernah ada. Kau tidak pernah disekolahkan di Leiden itu. Saya diam aja, biarin aja. Jangan dilawan kalau kayak gitu. Ya, dari bagian ini juga Pak Keinama mengatakan bahwa buku yang dibawa itu cerita tentang Nabi Daud katanya. Nah, ini lagi susah. Ini jelas tipu-tipu. Kenapa? Karena Pak Gracia Pelo di situ ketika saya tanyai, buku yang dia bawa adalah tentang Paskah, guys. Sekarang kalau buku tentang Paskah, apa hubungannya dengan Daud? Paskah itu pasti hubungannya dengan kitab Keluaran. Di mana kitab Keluaran di situ dinyatakan ini loh aturan ketika kamu merayakan Paskah. Kan begitu. Bukan tentang Daud, dan ini jelas sudah nggak masuk
akal. Dan itu adalah tipu-tipunya yang selanjutnya. Pak Kainama juga memuji, katanya tindakan yang dilakukan oleh Pak Gracia Pelo itu, mahasiswa S2 yang turun gunung dari Batu menuju Malang itu, menanyakan ijazah dia dan kerjasama antara Indonesia dengan Israel itu dianggap top. Top bukan tof dalam bahasa Ibrani artinya baik ya, tapi top. Tapi ya baik juga ya, top. Marco top. Tindakannya benar. Nah, ini statementnya ambigu Pak Kainama. Anda memuji Pak Gracia Pelo, tindakannya sangat bagus. Tapi tindakan bagus yang bagaimana? Sedangkan Anda itu tidak bisa menjawab apa yang disampaikan Pak Gracia Pelo. Dan merasa bahwa dia menjatuhkan saya dan saya menjawabnya dengan baik. Artinya tidak kembali marah, tapi saya diam-diam saja. Dan itu dia memuji dirinya sendiri sebenarnya kan. Tindakannya top, karena dia bisa menjawab orang yang menanyai jasanya dengan diam aja. Nah, menurut saya ini bukan top, Pak. Ini karena Anda tidak bisa menjawab. Karena Anda sudah tahu bahwa Anda nipu, makanya ketika ditanya ijazah Anda nggak bisa menjawabnya, makanya Anda diam. Seandainya Anda ini benar-benar dari Israel sana, pasti Anda bisa membuktikan bahwa saya benar-benar kuliah tahun sekian kesekian, dosen saya ini saja. Silakan dicek, silakan di cross check ke kampusnya dan lain-lain. Tapi persoalannya ketika kita cek ke kampusnya, nggak ada jurusan liturgika yang dibilang sama ini Bapak Kainama dengan tekniknya yang tipu-tipu. Selain teknik, nah selain itu di video itu juga Pak Kainama bilang bahwa dirinya mencium Pak Gracia Pelo. Ini maksudnya apa Pak Kainama? Apakah Anda menyukai sesama jenis dengan mencium Pak Gracia Pelo? Saya tahu maksud Anda adalah Anda ingin menunjukkan kasih walaupun udah dijatuhkan tempat umum, benar kan? Tapi memang benar ini teknik yang paling mantap Pak, dan saya akui Anda pintar. Ketika ketahuan bohong, yang harus dilakukan adalah diem aja. Karena kalau jawab makin ketahuan bohongnya, kan gitu. Makanya memang Anda memilih untuk diam 1000 bahasa dan tidak bisa membuktikan tentang kebenaran ijazah Anda. Dan teknik semacam ini seringkali dilakukan oleh orang-orang atau apologet-apologet dari teman-teman Anda. Ada yang ngaku katanya mantan pastor di Katedral Jakarta. Ada yang mengatakan anak dari seorang pastor. Ada yang mengatakan lulusan dari Vatikan. Ada yang mengatakan lulusan dari Jerman, dari Inggris, dan lain-lain. Dan itu memang teknik tipu-tipu yang sering dipakai untuk menaikkan pamor. Lebih sadis lagi, ada yang bilang katanya ditawarin sekian triliun, sekian miliar, sekian ratus juta, sekian juta supaya kembali lagi ke Kristen. Tapi cara-cara model begini sekarang udah nggak laku Pak. Media sosial itu udah banyak banget. Media sosial sudah gampang banget di cross check. Jadi fakta-fakta yang demikian itu gampang untuk di cross check. Ya, saya sarankan sih ya Bapak jujur aja. Jawablah pertanyaan saya ini. Apakah Bapak ini benar-benar kuliah di Haifa, di Israel sana, atau cerita itu hanya cerita yang Bapak karang? Oke, bisa dijawab dulu itu. Nggak usah ngeles kemana-mana. Buktikan aja, gampang membuktikan. Tunjukin aja bukti satu aja bahwa Anda pernah berkuliah di sana. Oke Pak, sampai ketemu di video selanjutnya dengan saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.